I'm feeling high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Siskawati, NIM 412109, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya dari Warung Asem, Kabupaten Batang. Di sini saya akan merangkum beberapa materi dari kegiatan Sospem Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan tahun 2021. Cikal bakal Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan, FEBI, berawal dari satu prodi yang ada di jurusan syariah, yaitu Prodi D3 Perbankan Syariah. Prodi D3 Perbankan Syariah mulai dibuka dan menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2004-2005. Satu tahun kemudian dibuka lagi satu prodi juga menjadi embrio FEBI, yaitu Prodi S1 Ekonomi Syariah. Dua prodi baru yang dibuka ini ternyata mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Dari terindikasi semakin banyaknya jumlah peminat yang mendaftar pada dua prodi tersebut. Jumlah mahasiswa pada prodi D3 Perbankan Syariah dan S1 Ekonomi Syariah ini pun berkembang sangat meningkat. Selanjutnya ada visi dan misi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Visi: terwujudnya FEBI IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Selanjutnya, misi FEBI IAIN Pekalongan. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEBI yang soleh, cerdas, unggul, moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan daya saing FEBI di tingkat global. Yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, materi tentang keprodian, profil ekonomi syariah. Ketua jurusan ekonomi syariah adalah Muhammad Aris Syafi'i, MEI. Prodi ekonomi syariah pertama kali dibuka tahun akademik 2005-2006 dan masih berstatus PAIN Pekalongan. Visi ekonomi syariah: menjadikan jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional di tahun 2036. Misi ekonomi syariah: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepelaporan dalam kehidupan. 2. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. 3. Mempelopori dan ikut berperan dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, rangkuman pertama, materi strategi belajar di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani, MAG. Strategi belajar visual. 1. Gunakan gambar peta grafik. 2. Visualisasikan materi dalam benak. Yang ketiga, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Yang terakhir, beri warna dan gambar pada bacaan. Selanjutnya, strategi belajar auditori. 1. Dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman
Yang terakhir, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Strategi kinetik. Yang pertama, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Yang terakhir, sesudah belajar, tuliskan poin-poin penting. Selanjutnya ada strategi belajar kelompok. 1. Pilih teman belajar yang cocok. Saling bandingkan catatan dengan teman. Yang ketiga, rutinkan belajar bersama. Terakhir, tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawaban. Strategi belajar mandiri. Yang pertama, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada strategi menyimak efektif. Yang pertama, jaga kontak mata. 2. Aktif di kelas. Fokus selektif dalam mencatat. Singkirkan kebiasaan buruk. Teknik mengingat. Gunakan irama, visualisasi, singkatan, kata kunci. Selanjutnya, strategi menghadapi ujian. Sediakan cukup waktu belajar. Tahu spesifikasi ujian dan belajar kelompok. Sumber penting menghadapi ujian. Yang pertama, soal ujian tahun lalu. Kedua, perpustakaan. Ketiga, Google Scholar, catatan kuliah. Strategi menjalani ujian. Perkirakan kemacetan. Yang kedua, kerjakan yang mudah dulu. 3. Redakan tegang. 4. Jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas. Garis bawah ini jawaban. Strategi setelah ujian. Yang pertama, periksa penjumlahan nilai. Kedua, periksa tiap pengurangan nilai dan alasan. Yang ketiga, simpan kertas ujian. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu etika mahasiswa. Berkomunikasi berbusana oleh Dr. Anastasia Susminingsih, MAG. Etika adalah kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Etika berkomunikasi adalah norma atau nilai ukuran tingkah laku, baik dalam kegiatan komunikasi, bicara, tulisan, di suatu masyarakat. Sedangkan etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku, baik dalam kegiatan perbaikan suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus antara lain: 1. Berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Yang kedua, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Selanjutnya, yang ketiga, tidak berperilaku asusila dan tidak bermoral. Yang keempat, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan. Selanjutnya ada etika pergaulan di luar kampus. Yang pertama, menjadi contoh yang baik di lingkungan mahasiswa itu berada. Yang kedua, berperilaku dan bertutur kata yang baik. Selanjutnya ada etika pergaulan mahasiswa dengan dosen, yaitu dengan cara bersikap sopan santun terhadap dosen. Dan selanjutnya etika pergaulan sesama mahasiswa. Yang pertama, menyapa teman. Yang kedua, tidak mengolok-olok teman melebihi batas. Dan ketiga, jaga citra sebagai insan terpelajar. Yang keempat, jangan menyapa teman dengan julukan. Yang kelima, hindari ucapan yang merendahkan teman. Yang keenam, menghormati ide pikiran dan pendapat orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, jangan berprasangka buruk terhadap teman. 8. Saling menolong. Yang terakhir, pahami makna solidaritas dan tidak membedakan teman.
Materi tentang kiat menulis karya ilmiah. Menulis itu menyajikan sebuah informasi dan sebuah kebenaran. Bagaimana cara memperoleh kebenaran tersebut? Berikut terdapat cara memperoleh kebenaran. 1. Dengan mempercayai benda-benda gaib. Contohnya animisme dan dinamisme. Yang kedua, berpikir logis dan filosofis. Contohnya hukum gravitasi. Yang ketiga, agama dan kitab suci atau religion. Yang keempat, trial and error atau uji coba. Contohnya, seorang petani melakukan uji coba tanam padi di musim kemarau, namun gagal. Kemudian petani itu menanam lagi di musim hujan. Yang kelima, tokoh berotoritas, contohnya kiai, dukun, dan lain-lain. Yang terakhir, penelitian. Ini yang paling penting karena mencari kebenaran. Penelitian bisa dimaknai untuk mencari kebenaran dengan cara 1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah, yaitu jujur, objektif, dan sistematis. Yang kedua, penelitian sebagai proses mencari kebenaran, umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Yang ketiga, metode yang digunakan. Observasi, wawancara, kuesioner untuk memperoleh data. Dari hasil data tadi diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk karya tulis. Yang pertama terdapat makalah. Makalah yaitu tugas kuliah. Yang kedua artika atau tugas kuliah yang dipublikasikan. Yang ketiga skripsi, program sarjana, tesis untuk program magister. Yang terakhir disertasi untuk program doktor. Selanjutnya terdapat cara menemukan ide menulis. Yang pertama mengamati, yang kedua membaca, yang terakhir dengan diskusi. Selanjutnya ada cara untuk menghindari plagiasi. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, jika ingin mengambil kata punya orang lain diberi tanda kutip. Yang kedua, dengan cara parafrase, yaitu mengutip kalimat orang lain namun diubah kembali dengan bahasa sendiri. Yang terakhir dengan cara meringkas. Tulisan yang baik diawali dengan paragraf yang baik. Misal ide pokok yang ada harus satu agar pembaca tidak bingung. Kemudian paragraf yang disusun tersambung dengan paragraf-paragraf lain. Kemudian juga relevan. Selanjutnya terdapat cara menggunakan tabel grafik teks. Tuliskan yang menggunakan tabel diberi tanda yang spesifik. Yang kedua, untuk menunjukkan grafik digunakan misal untuk menunjukkan sebuah tren. Yang ketiga, teks digunakan agar memudahkan pembaca. Yang terakhir ada ringkasan tentang profil UKM atau unit kegiatan mahasiswa atau organisasi IAIN Pekalongan yang saya minati. HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Visi dan misi HMJ Ekonomi Syariah. Visi, terbentuknya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan terintegrasi serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Selanjutnya, misi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah antara lain 1. Memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia
beserta seluruh potensi. Yang kedua, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang terakhir, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah. Selanjutnya, terdapat struktur kepengurusan HMJ Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. 1. Terdapat BPH. BPH adalah Badan Pengurus Harian. Yang kedua, Departemen STI. STI adalah Sumber Daya Insani. Yang ketiga, terdapat Departemen KPI atau Kajian Penelitian Ilmiah. Yang keempat, Departemen Infokom atau Informasi dan Komunikasi. Yang kelima, Departemen Biswira atau Bisnis dan Wirausaha. Selanjutnya, ini yang terakhir ada Departemen Eksternal